Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Tresna Dewi. Saya dari kelas 11 MIPA 2, siswa SMA Negeri 1 Baturiti. Nah, kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran agama Hindu mengenai Pawiwahan menurut Hindu. Let's do the start. Teman-teman tahu nggak apa itu pawiwahan? Pawiwahan atau perkawinan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap insan termasuk juga umat Hindu. Pernikahan atau wiwaha adalah suatu upaya mewujudkan tujuan hidup dari Grihasta Asrama. Tugas pokok dari Grihasta Asrama termuat dalam lontar Agastya Parwa, yaitu mewujudkan kehidupan yang disebut dengan Yata Sakti Kaika Dharma, yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan dharma. Jadi, seorang grihasta harus bisa mewujudkan dharma dalam kehidupannya. Upacara pernikahan adalah upacara pesaksian baik kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa maupun kepada masyarakat bahwa kedua orang tersebut sudah mengikatkan diri sebagai suami istri dan segala akibat dari perbuatannya merupakan tanggung jawab mereka bersama. Sahnya suatu perkawinan menurut adat istiadat Hindu di Bali dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Adapun tata urutan upacara yang dimaksud antara lain, yang pertama, penyambutan kedua mempelai. Penyambutan kedua mempelai sebelum memasuki pintu halaman rumah adalah simbol untuk melenyapkan unsur-unsur negatif yang mungkin melekat pada mempelai sepanjang perjalanan menuju pihak urusan agar tidak mengganggu jalannya upacara. Yang kedua, Mabiyakala. Mabiyakala adalah upacara pesucian dan pembersihan lahir batin kedua mempelai, terutama Sukla dan Swanita, berupa sel benih pria dan sel benih wanita, agar bisa menghasilkan janin yang suci dan dapat melahirkan anak yang seputra. Yang ketiga, Mapejati atau pesaksian. Mapejati adalah upacara pesaksian kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa maupun kepada masyarakat bahwa kedua orang tersebut sudah mengikatkan diri sebagai suami istri dan membangun grihasta atau rumah tangga baru. Adapun jenis upacara yang digunakan dalam upacara perkawinan secara sederhana dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, bantan pemakpak, segahan, dan tumpang dadanan. Yang kedua, bantan pesaksi, prasdaksina, dan ajuman. Dan yang ketiga, bantan untuk kedua mempelai berupa biokala, bantan kurenan, dan pemula pengambian. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah berdasarkan hukum agama masing-masing. Jadi, bagi umat Hindu dengan melaksanakan upacara mekalan-kalan atau natak beten yang biasanya dipimpin oleh seorang pinandita. Upacara mekalan-kalan biasanya dilaksanakan di halaman rumah atau tengah nata karena merupakan titik sentral kekuatan Kalabucari sebagai penguasa Madyaning Mandala perumahan. Mekalan-kalan berasal dari kata kala yang artinya energi. Kala merupakan kekuatan kama yang memiliki sifat keraksasaan atau asuri sampat yang dapat memberi pengaruh bagi pengantin yang disebut dalam sebal kandal. Dengan mekalan-kalan sebagai sarana penetralisasi atau nyomya kekuatan kala yang bersifat negatif agar menjadi kala hita atau mengubahnya menjadi mutu kedewaan atau daiwi sampat dengan mohon panugrahan dari Sangyang Kalabucari nyomya Sangyang Kalenareswari menjadi Sangyang Semarajaya dan Sangyang Semararati. Upacara mekalan-kalan dimaknai sebagai pengesahan perkawinan melalui proses penyucian sekaligus menyucikan benih yang dikandung oleh kedua mempelai berupa sukla atau spermatozoa dari pengantin pria dan swanita atau ovum dari pengantin wanita. Adapun sarana yang digunakan dalam upacara mekalan-kalan yaitu yang pertama, sanggah surya. Sanggah surya di sebelah kanannya digantung biolalun dan di sebelah kiri sanggah digantung pukul berisi berem. Sanggah surya merupakan nyasa atau simbol stananya Ida Sang Yang Widiwasa yang dalam hal ini adalah stananya Dewa Surya, Sangyang Semarajaya, dan Sangyang Semararati. Biolalung adalah simbol kekuatan Purusa dari Ida Sang Yang Widiwasa. Sangyang Purusa bermanifestasi sebagai Sangyang Semarajaya yang merupakan dewa ketampanan, kebajikan, dan kebijaksanaan, simbol dari pengantin pria. Kukul berisi berem
merupakan simbol kekuatan prakerti dari ida Sang Hyang Widiwasa. Sang Hyang Prakerti bermanifestasi sebagai Sang Hyang Semararati yang merupakan dewi kecantikan dan kebajikan, simbol dari pengantin wanita. Yang kedua, kelabang Kalenareswari atau Kalabadeg sebagai simbol calon pengantin yang biasanya digunakan sebagai alas upakara makalan-kalan serta diduduki oleh calon pengantin. Yang ketiga, tikah dadakan atau tikah kecil yang diduduki oleh pengantin wanita sebagai simbol selaput darah wanita. Kalau dilihat dari segi spiritual, merupakan simbol kekuatan Sang Hyang Prakerti atau kekuatan yoni. Yang keempat, keris sebagai simbol kekuatan Sang Hyang Purusa atau kekuatan lingga dari pengantin pria. Biasanya, nyungkit keris dipandang secara spiritual sebagai lambang kepurusaan dari pengantin pria. Yang kelima, dalam upacara makalan-kalan dibuatkan juga benang putih sepanjang setengah meter yang terdiri atas 12 bilahan menjadi satu. Pada kedua ujungnya dikaitkan dengan cabang pohon dap-dap setinggi 30 cm. Angka 12 berarti simbol 12 hari Sebel yang diambil dari cerita dihukumnya Pandawa oleh Kurawa selama 12 tahun. Dengan upacara makalan-kalan, secara otomatis sebel kandalan atau sebel pengantin menjadi sirna karena upacara penyucian tersebut. Perlengkapan lainnya yang digunakan yaitu tegan-teganan yang terbuat dari batang tebu atau cabang dap-dap yang kedua ujungnya diisi gantungan bingkisan uang dan nasi. Tegan-teganan merupakan simbol pengambilan alih tanggung jawab secara skala dan niskala. Suun-suunan atau sarana jinjingan melambangkan tugas wanita atau istri mengembangkan benih yang diberikan oleh suami. Diharapkan seperti pohon kunir dan talas berasal dari bibit kecil dan berkembang menjadi besar. Sok dagangan adalah bakul yang berisi buah-buahan, rempah-rempah, dan keladi yang merupakan simbolis isi dagangan. Dagang-dagangan melambangkan kesepakatan antara suami istri untuk membangun rumah tangga dan siap menanggung segala resiko yang timbul akibat perkawinan tersebut, seperti kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi dagang. Ada juga sapu lidi 3 batang yang melambangkan Trikaya Parisuda. Pengantin pria dan wanita harus saling mencermati satu sama lain serta saling memacu agar selalu ingat dengan kewajiban melaksanakan trirena agar tabah dalam menghadapi cobaan yang timbul dalam rumah tangga. Sambuk kupakan atau serabut kelapa adalah serabut kelapa berbelah 3 yang di dalamnya diisi telur bebek, kemudian dicakupkan kembali dan di luarnya diikat dengan benang 3 warna atau benang tridatu. Serabut kelapa berbelah 3 melambangkan Triguna atau Satuam Raja Tamas dan benang tridatu melambangkan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa mengisyaratkan kesucian. Sedangkan telur bebek sebagai simbol mani. Proses selanjutnya, pengantin saling tendang serabut kelapa atau metanjung sambuk sebanyak 3 kali. Setelah itu secara simbolis diduduki oleh pengantin wanita. Hal ini dimaknai apabila terjadi perselisihan agar bisa saling mengalah dan masing-masing individu bisa menyadari langsung. Selalu ingat akan penyucian diri agar bisa mengendalikan Triguna. Setelah upacara metanjung sambuk, serabut kelapa ini diletakkan di bawah tempat tidur mempelai. Setimpuk bambu 3 batang yang dibakar dengan ganyung atau daun kelapa kering melambangkan penyupatan Sang Hyang Brahma.
Berikut adalah beberapa prosesi yang dilakukan dalam upacara Makalan-kalan, yaitu dimulai dengan lunas pembersihan dengan upakara presitan biukaonan. Biasanya, orang yang memberikan presitan biukaonan ini adalah orang yang lebih kecil dari pengantin. Masih dalam rentetan upacara Makalan-kalan dengan upakara les ababan. Berikut adalah prosesi metuakan, mesugi atau cuci muka, memasak dengan membuat bubur, dan menggoreng sambal. Hal ini dimaknai agar ketika membina rumah tangga, bisa melaksanakan tanggung jawab sebagai suami, istri, dan orang tua yang baik. Upacara Makalan-kalan biasanya dilakukan pada sore hari. Hal ini dilakukan untuk mencari momentum keluarnya buta kala, sebab Sandi Kala dipercaya sebagai waktu keluarnya buta kala. Kesuksesan upacara ini mengutamakan kehadiran Trisaksi, yaitu saksi dewa, saksi manusia, dan saksi buta kala. Oke teman-teman, itulah tadi video pembelajaran yang bisa saya persembahkan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Ayu Tresna, bye-bye. Om Santi 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 Om.